Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita semua kenikmatan, dan yang utama adalah kenikmatan dalam beragama Islam. Kemudian kenikmatan diberi keimanan, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah peradaban keislaman, pertempuran antara hak dan yang batil selalu timbul karena ada kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawiyah. Dari perkara hancurnya dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dinasti Utsmaniyah. Kemudian lebih mengerucut lagi terhadap pemikiran-pemikiran dalam beragama, telah membuat perubahan-perubahan baru, bergesernya nilai-nilai wahyu, kebenaran yang selalu akan bertemu dengan kelompok-kelompok yang selalu ingin memperjuangkan akal-akal mereka untuk dijadikan sebuah pedoman hidup dalam beragama. Kalangan-kalangan filosofi, kalangan-kalangan filsafat yang dengan gencarnya sepanjang dari awal kelahirannya hingga sekarang telah banyak merepotkan para dai-dai atau ulama yang benar-benar ingin mempertahankan produk-produk wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menjadi sebuah pedoman hidup. Perjalanan referensi keagamaan yang diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, murid-muridnya para sahabat, dan para tabi'ut tabi'in, muridnya para tabi'in tersebut, mengalami kemandekan, mengalami kerumitan tatkala para pembesar atau umumnya umat Islam yang ingin menjadikan akalnya sebagai sebuah kekuatan untuk bagaimana Al-Quran dan hadis itu dirasionalisasikan oleh produk-produk filsafat, yang produk tersebut adalah yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh yang bukan kalangan orang-orang yang beriman. Dari tabi'ut tabi'in kemudian muncullah generasi-generasi selanjutnya hingga sampailah kepada seorang Abu Hasan al-Asy'ari yang dikenal sebagai pelopor dari kalangan Aswaja yang merumuskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui metode ilmu kalam. Perjalanan hidup beliau terkadang selalu mereka tutupi bagaimana latar belakang beliau dalam mengaruhi periode-periode beliau dalam pemikiran, pemahaman yang menjadi akar masalah yang terus akan dibahas hingga saat ini juga. Bagaimana beliau ini lahir dari rahim Mu'tazilah, kemudian beliau mengalami fase-fase perubahan yang dikenal di dalam kisah-kisah, di dalam kitab-kitab sejarah seperti yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Dalam pertempuran pemikiran dari kalangan Asy'ariyah dan yang benar-benar mengikuti pemahaman yang sesuai dengan para tabi'ut tabi'in dan para sahabat, telah terjadi pertempuran-pertempuran pemikiran yang saling menyesatkan. Bagaimana dari pemikiran tersebut, dari peperangan-peperangan tersebut, lahirlah sebuah tanggapan-tanggapan baru atau fatwa-fatwa baru atau pendapat-pendapat baru di kalangan para ulama. Di sini saya akan membacakan sebuah kisah atau sebuah pernyataan bagaimana seorang ulama ahlu sunnah yang bernama Abu Hatim Ar-Razi. Beliau telah merangkum semua pokok-pokok tentang siapa-siapa mereka yang disebut ahlu sunnah wal jamaah. Beliau adalah orang yang telah mendahului, ya, bisa dikatakan mendahului, bisa dikatakan hidup sezaman, meskipun tidak bertemu dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Tetapi pernyataan-pernyataan beliau dalam mempelajari, mengarungi, membantah pemikiran-pemikiran, akidah-akidah yang lahir dari para mutakalimin, para tokoh-tokoh ahlul kalam, telah melahirkan sebuah fatwa-fatwa baru yang berkaitan siapa di zaman beliau hingga sekarang. Jika ada yang digelari orang seperti itu,
maka menurut Abu Hatim Ar-Razi dialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa kita lihat, akan saya bacakan siapa itu golongan menurut Abu Hatim Ar-Razi yang digelari Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut pandangan beliau. Julukan An-Nabithah dan Al-Hashwiyah sebagai senjata celaan terhadap Ahlus Sunnah. Telaah dari pemikiran Mu'tazilah dan pengaruhnya terhadap adab ilmiah. Sejarah polemik dalam dunia Islam mencatat berbagai julukan yang digunakan untuk mencela dan merendahkan kelompok tertentu, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara julukan tersebut adalah An-Nabithah dan Al-Hashwiyah yang seringkali dilontarkan oleh kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, dan kelompok lainnya. Julukan-julukan ini tidak hanya bertujuan untuk mendiskreditkan pemahaman Ahlus Sunnah, tetapi juga menciptakan stigma negatif di tengah masyarakat. Penggunaan istilah-istilah seperti ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara adab dan ilmu dalam diskusi keagamaan. Lebih dari sekedar perbedaan pandangan, celaan seperti ini menjadi alat untuk menjatuhkan pihak lain secara moral dan intelektual. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks sejarah serta dampak dari penggunaan istilah tersebut dalam menjaga kehormatan ilmu dan dakwah Islam. Imam besar Abu Hatim Ar-Razi berkata, ciri-ciri kaum Jahmiyah adalah mereka menyebut Ahlus Sunnah sebagai musyabihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dan Nabithah, kaum yang tumbuh belakangan. Ditulis dalam Syarh Usul I'tiqad Ahlus Sunnah karya Al-Lalikai jilid 1 halaman 202. Kemudian julukan ini dan cara mencela yang sering digunakan akhir-akhir ini oleh sekelompok orang yang dikenal dengan buruknya adab, kebebalan dalam kata-kata, dan kerasnya permusuhan. Sebenarnya bukan julukan baru. Julukan ini telah muncul sejak masa-masa awal dari lisan para musuh Ahlus Sunnah dan Ahlul Hadis, yaitu kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Rafidhah. Dan termasuk bentuk kehinaan serta kurangnya taufik adalah menghidupkan istilah yang buruk seperti ini, yaitu Wasyayyah, Gutha, dan Gusr, serta berbagai julukan palsu lainnya. Al-Jahiz, seorang tokoh Mu'tazilah, memiliki risalah tersendiri tentang An-Nabithah, di mana ia mengkafirkan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu serta mengkafirkan orang-orang yang tidak mengkafirkannya. Ia, Al-Jahiz, menyebut mereka sebagai An-Nabithah dan berkata, sesungguhnya banyak dari penduduk zaman itu telah menjadi kafir karena tidak mengkafirkannya Muawiyah. Namun kelompok An-Nabithah di zaman kita dan para ahli bid'ah di masa kita justru berkata, janganlah kalian mencela Muawiyah karena ia memiliki kedudukan sebagai sahabat Nabi. Mencela Muawiyah adalah bid'ah, dan barang siapa yang membencinya, maka ia telah menyelisihi sunnah. Mereka mengklaim bahwa bagian dari sunnah adalah tidak berlepas diri dari orang yang mengingkari sunnah. Risalah Al-Jahiz jilid 1 halaman 242. Az-Zamakhsyari, seorang Mu'tazilah, menggabungkan julukan Al-Hashwiyah dan An-Nabithah dalam mencela Ahlus Sunnah. Ia berkata, Al-Hashwiyah disebut juga An-Nabithah dan An-Nawabit karena kemunculan mazhab mereka dalam Islam yang tidak memiliki akar sejarah awal di dalamnya. Al-Kasyaf jilid 4 halaman 618. Demikian pula tokoh besar Mu'tazilah, Qadhi Abdul Jabbar, menggunakan julukan ini untuk mencela Ahlul Hadis. Ia berkata, sesungguhnya seseorang jika ia melihat kepada mayoritas besar, yakni orang-orang banyak, maka ia akan mendapati di antara mereka Khawarij, Murji'ah, Syiah, dan Ahlul Hadis, yang di dalamnya termasuk An-Nawabit. Ditulis dalam kitab Fahdul I'tizal halaman 188. Lihat juga risalah Dr. Tamim Al-Qadhi Qalb Al-Abdillah jilid 3 halaman 1639. Dan nasihatku kepadamu, jika engkau mendapati seseorang yang sering menggunakan gaya celaan dan makian seperti ini, maka larilah darinya sebagaimana engkau lari dari seekor singa, karena ia pasti akan meninggalkan bekas buruk pada dirimu dari keburukan akhlaknya, dan tidak ada kebaikan dalam ilmu yang kosong dari adab. Dari semua paparan di atas, ada sebuah kesimpulan adalah julukan seperti An-Nabithah dan Al-Hashwiyah sering digunakan oleh kelompok Mu'tazilah, termasuk tokoh-tokoh seperti Az-Zamakhsyari dan Qadhi
Abdul Jabbar untuk mencela Ahlus Sunnah dan Ahlul Hadis. Mereka menyebut kelompok ini sebagai pihak yang membawa mazhab baru dalam Islam tanpa akar sejarah. Tuduhan ini mencakup kelompok lain seperti Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Yaitu kesimpulan kedua adalah penggunaan julukan ini menunjukkan pola celaan dan makian terhadap Ahlus Sunnah sejak masa awal, yang tidak hanya menimbulkan fitnah, tetapi juga mencerminkan keburukan akhlak dan dalam perdebatan. Maka penting untuk menghindari orang-orang yang menjadikan celaan dan penghinaan sebagai senjata dalam diskusi agama, karena ilmu tanpa adab tidak membawa kebaikan. Demikianlah sebuah paparan artikel yang saya sampaikan kepada saudara-saudara setanah air, khususnya untuk umat Islam. Bagaimana jika kita telah membaca artikel ini, kita akan tahu siapa itu orang-orang yang mempunyai karakter yang suka mencela, yang suka menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Siapa sih? Bisa dibaca dong orang-orangnya. Yang menggelari dengan Al-Hashwiyah, yang menggelari dengan Nasibi. Siapa sih orangnya? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.